Mayat di jalanan Ukraina diseret-seret anjing. Serangan Rusia siang malam bikin warga sulit keluar. Kendaraan lapis baja Rusia hancur di kota Bucha, sebelah barat Kyiv pada 4 Maret 2022. Wali kota Bucha mengatakan serangan berlangsung siang dan malam sehingga warga tidak dapat keluar. Wali kota Bucha Ukraina menggambarkan tembakan artileri Rusia begitu kejam, sehingga penduduk tidak dapat mengumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Anatol Fedorov, wali kota Bucha, menyatakan tembakan militer di wilayah itu terjadi secara terus-menerus hingga pekan kedua invasi Rusia. Fedorov mengatakan hujan peluru dan roket terus-menerus jatuh di pusat-pusat populasi. Kami bahkan tidak bisa mengumpulkan mayat karena tembakan dari senjata berat tidak berhenti siang atau malam, kata Fedorov seperti dilansir The Mirror, Selasa 9 Maret 2022. Anjing-anjing menarik mayat-mayat di jalan-jalan kota ini mimpi buruk. Koridor kemanusiaan untuk membiarkan warga sipil Ukraina melarikan diri dari serangan Rusia dapat dibuka pada Selasa, kata pejabat Kremlin. Meskipun para pemimpin Ukraina menyambut kabar itu dengan skeptis karena upaya sebelumnya untuk membangun rute evakuasi hancur. Di salah satu kota yang paling putus asa, pelabuhan selatan Mariupol, diperkirakan 200.000 orang atau hampir setengah dari populasi 430.000 berharap untuk melarikan diri dan pejabat Palang Merah menunggu untuk mendengar kapan koridor kemanusiaan akan dibuka. Kepala negosiator Rusia mengatakan dia memperkirakan koridor akan digunakan pada hari Selasa. Duta Besar Rusia untuk PBB memperkirakan potensi gencatan senjata untuk pagi hari dan tampaknya menyarankan bahwa jalur kemanusiaan yang mengarah jauh dari Kyiv dan kota-kota lain dapat memberi orang pilihan ke mana mereka ingin pergi. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak akan mengomentari proposal Rusia terbaru, hanya mengatakan bahwa rencana Moskow dapat dipercaya hanya jika evakuasi yang aman dimulai. Tuntutan untuk lorong-lorong evakuasi yang efektif telah melonjak di tengah peningkatan penembakan oleh pasukan Rusia. Pengeboman terus-menerus, termasuk di beberapa wilayah terpadat di Ukraina, telah menghasilkan krisis kemanusiaan berupa berkurangnya pasokan makanan, air, dan medis. Presiden Zelensky mengatakan pasukan Ukraina menunjukkan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya adalah satu tentara Ukraina harus menghadapi 10 tentara Rusia, dan untuk satu tank Ukraina ada 50 tank Rusia, kata Zelensky kepada ABC News Senin malam. Tetapi Zelensky mencatat bahwa kesenjangan dalam kekuatan semakin berkurang dan bahkan jika pasukan Rusia datang ke semua kota kita, mereka akan menghadapi pemberontakan. Seorang pejabat tinggi AS mengatakan beberapa negara sedang mendiskusikan apakah akan menyediakan pesawat-pesawat tempur yang diminta Zelensky. Di Den Haag, Belanda, Ukraina memohon kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan penghentian invasi Rusia dengan mengatakan Moskow melakukan kejahatan perang yang meluas. Rusia menggunakan taktik yang mengingatkan pada perang pengepungan abad pertengahan, mengepung kota-kota, memotong rute pelarian, dan menyerang penduduk sipil dengan persenjataan berat, kata Jonathan Gimlet, anggota tim hukum Ukraina. Rusia menolak proses pengadilan meninggalkan kursinya di aula besar kehakiman kosong. Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths berbicara kepada Dewan Keamanan dan mendesak jalan yang aman bagi orang-orang untuk pergi ke arah yang mereka pilih. Pertempuran untuk Mariupol sangat penting karena penangkapannya dapat memungkinkan Moskow untuk membangun koridor darat ke Crimea yang direbut Rusia dan Ukraina pada tahun 2014. Pertempuran tersebut telah menyebabkan harga energi melonjak di seluruh dunia dan persediaan anjlok, dan mengancam pasokan makanan dan mata pencaharian orang-orang di seluruh dunia yang bergantung pada tanaman yang ditanam di wilayah Laut Hitam yang subur. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan 406 kematian warga sipil yang dikonfirmasi, tetapi mengatakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Invasi juga telah mengirim 1,1 juta orang melarikan diri dari Ukraina. Pada hari Senin, Moskow kembali mengumumkan serangkaian tuntutan untuk menghentikan invasi, termasuk agar Ukraina mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia dan mengakui wilayah timur yang dikuasai oleh pejuang separatis yang didukung Moskow sebagai wilayah yang merdeka. Ia juga bersikeras bahwa Ukraina mengubah konstitusinya untuk menjamin tidak akan bergabung dengan badan-badan internasional seperti NATO dan Uni Eropa. Ukraina telah menolak tuntutan itu. Zelensky telah menyuruhkan lebih banyak tindakan hukuman terhadap Rusia, termasuk boikot global terhadap ekspor minyaknya yang merupakan kunci ekonominya. Jika Rusia tidak ingin mematuhi aturan beradab, maka mereka tidak boleh menerima barang dan jasa dari peradaban, katanya dalam sebuah pidato video. Serangan Rusia ke Ukraina disebut akan semakin brutal, warga sipil bisa terancam keselamatannya. Rusia memang nampak serius ingin menghilangkan pengaruh NATO dari Ukraina. Vladimir Putin juga mengatakan bahwa ia melakukan semua ini bukan untuk menghancurkan Ukraina.
Akan tetapi, ia ingin Ukraina menjadi negara yang terbebas dari NATO. Sebab pihak Rusia mengatakan jika Ukraina adalah saudara. Di sisi lain, Direktur CIA Burns mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bangkit pada saat ini. Dan Ukraina pun telah melawan dengan keras. Perlawanan itu dilakukan Ukraina dengan cukup heroik. Burns mengatakan bahwa orang Eropa, terutama Jerman, telah menunjukkan tekad yang luar biasa. Jerman baru-baru ini membalikan kebijakan tradisionalnya dan meningkatkan pengeluaran pertahanan dan mengirim senjata ke Ukraina. Konsekuensi ekonomi dari sanksi yang telah diberlakukan sejauh ini terbukti menghancurkan Rusia, terutama terhadap bank sentral Rusia yang merampas kebebasan Rusia. Dan akhirnya Burns mengklaim kinerja militer Rusia sebagai bagian besar yang tidak efektif. Alih-alih merebut Kyiv dalam 2 hari pertama kampanye yang menjadi dasar rencananya setelah hampir 12 hari, mereka masih belum dapat sepenuhnya mengepung kota, ujar Burns. Dia menambahkan bahwa korban militer Rusia jauh melebihi apa yang diasumsikan Putin. Kedepan, Burns mengatakan Putin marah dan frustasi. Vladimir Putin kemungkinan akan mengandalkan dan mencoba menggiling militer Ukraina tanpa memperhatikan korban sipil. Perang ini akan menjadi semakin sengit. Burns mengatakan jika beberapa minggu ke depan akan menjadi buruk, di mana Vladimir Putin akan melipat gandakan serangan dengan sedikit memperhatikan korban sipil, di mana perang kota bisa menjadi lebih buruk.